Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kita lanjutkan kuliah kita. Kali ini materi yang akan saya sampaikan adalah kelanjutan dari materi sebelumnya, yaitu tentang forecasting atau peramalan. Jadi ini adalah forecasting bagian yang kedua. Sekarang saya akan bicarakan tentang pengaruh musiman ya atau seasonal ya, pengaruh musiman pada peramalan. Misalnya begini, kita punya permintaan ya, permintaan tahunan selama 4 tahun tentang misalnya apa ya? Jas hujan ya, tahun pertama, kedua, ketiga. Tahun pertama itu permintaannya 1000 unit ya, tahun kedua 1200, tahun keempat 2200 unit. Itu permintaan per tahunnya. Tetapi ini karena kita mau bicara musiman, itu kita bicarakan atau kita bagi 1000 unit per tahun ini itu menjadi 4 triwulan ya, triwulan 1, triwulan 2, triwulan 3, triwulan 4 ya. Jadi 3 bulan kali 4 plus 12 bulan setahun. Triwulan 1 terjual 45, triwulan 2 terjual 335. Triwulan 3 520, triwulan 4 terjual 100 misalnya. Di total 1000. Tahun kedua begini, triwulan pertama 70, kedua 370 dan seterusnya ya, tahun ketiga, tahun keempat. Jadi ini totalnya. Sedangkan rata-rata itu adalah rata-rata tiap triwulan. Jadi 1000 dibagi 4, 250. 1200 dibagi 4, 300. Jadi ini adalah aktualnya. Kalau ini adalah rata-rata tiap triwulan. Rata-ratanya 250. Jadi bagi 4 aja. Kalau misalnya bukan triwulan, misalnya caturwulan. Caturwulan berarti caturwulan 1, 2, 3. Ya kan? Ada 3 caturwulan. Kalau caturwulan berarti nanti totalnya dibagi 3. Gitu aja. Oke, nah namanya indeks musiman adalah permintaan aktual dibagi permintaan rata-rata. Permintaan aktualnya kan 45 ya yang ini. 45 dibagi 250. Jadi indeksnya triwulan 1 tahun pertama. Jadi kalau triwulan kedua tahun pertama berarti 335 dibagi 250. Jadi gini. Nah, 45 bagi 250 0,18. Jadi 0,18 itu adalah indeks di sini. Indeks musiman tahun pertama triwulan 1. Kalau tahun pertama triwulan kedua berarti 335 dibagi 250. Ya, dan sudah 1,34. Dan seterusnya Anda bisa ngisi semua indeks musimannya sudah dihitung. Setelah indeks musiman dihitung, kemudian di rata-rata untuk tiap triwulan selama 4 tahun ini. Ya. Jadi karena 4 tahun berarti 0,18 ditambah 0,23 ditambah 0,22 ditambah 0,18 ya, dibagi 4, 0,20. Kalau misalnya diketahui 3 tahun ya jumlahkan bagi 3. Kalau 5 tahun jumlahkan bagi 5 gitu. Nah, ini 4 tahun ya dibagi 4. Jadi yang triwulan pertama itu ketemu rata-rata indeks musimannya adalah 0,20. Indeks musiman rata-rata untuk triwulan kedua ya 1,34 tambah 1,23 1,30 sama 1,32 jumlahkan bagi 4 ya. Ini ketemu 1,3 total ini. Ya. Ini kalau jumlahkan harus ketemunya 4. Kalau nggak 4 berarti salah karena ini ada 4 tahun. Kalau 5 ya jumlahnya harus 5 gitu ya. Oke ya. Jadi 0,2, 1,3, 2,0 dan 0,5. Ini namanya rata-rata indeks musiman. Ya, dijumlahkan harus 4. 2 tambah 1, 3, 3, 4. Persis. Ya, berarti benar. Kalau jumlahnya 4, Anda ngitungnya benar. Terus, misal permintaan tahun kelima ya, tahun kelima itu diramalkan 2.600. Jadi ini adalah aktual ya, 1.000, 1.200, 1.800, 2.000. Misalnya tahun kelima ramalannya berapa? Ramalannya adalah 2.600. Nah, 2.600. Pertanyaannya, triwulan 1 berapa? Kedua berapa? 3 berapa? 4. Berarti masing-masing triwulan ini itu diramalkan juga. Kalau totalnya adalah diramalkannya misalnya ketemunya 2.600 ya. Misal 2.600. Maka kita hitung dulu rata-rata permintaan triwulan adalah 2.600 bagi 4, 650 ini. Ya, 650. Nah, 650 itu kali aja dengan indeksnya. Ketemu 130. Ini 650 kali 1,3, ketemu 845. Di total ini semuanya harusnya 2.600. Ini kalau di total harus 2.600. Jadi triwulan pertama diramalkan 130, triwulan kedua 845, ketiga 1.300, 325 begitu. Oke ya. Nah,
Ini kalau misalnya tahun pertama, kedua, ketiga, keempat ya berarti kayak gini nih ya ramalannya, permintaan sama waktu. Jadi ada pengaruh musiman, setiap bulan-bulan ini dia akan naik begini, kemudian turun. Ya produk apapun lah. Oke ya. Oke, lanjut sekarang. Sekarang kita bicara tentang forecasting error, yaitu tingkat kesalahan dalam melakukan peramalan. Namanya ngeramal kan mesti ada salahnya. Nah, sekarang forecasting error itu gunanya untuk apa? Untuk mengevaluasi tingkat kesalahannya. Kalau kesalahannya terlalu besar, itu berarti forecasting kita buruk. Jadi metodenya harus dirubah. Atau parameternya yang harus diubah. Apa contoh parameter? Alfa, beta ya di eksponensial smoothing itu kan ada alfa sama beta itu ya. Ya alfa yang semula 0,2 mungkin 0,3 lebih baik. Atau 0,5 lebih baik barangkali. Atau 0,05 lebih baik. Yang semula moving average 3 bulanan mungkin 4 bulanan lebih baik. Nah, yang mana yang lebih baik itu adalah tergantung pada errornya. Makin errornya kecil ya berarti forecasting Anda makin baik. Nah, cara ngitung error adalah A dikurangi F ya. A itu aktual, kenyataan, F itu ramalan kita gitu. Nah, kalau selisihnya 0 berarti errornya 0 ya. A dikurang A kalau sama F-nya sama, ramalan sama dengan aktualnya berarti errornya 0 ya. Yang bagus begitu gitu. Ya. Oke. Estimasi forecasting error digunakan untuk memonitor nilai aktual yang tidak teratur atau outlier ya. Jadi A-nya itu outlier itu tidak lazim, nyeleneh, tidak biasa gitu ya. Terlalu besar, terlalu kecil. Sehingga harus dievaluasi secara hati-hati. Gunanya lain adalah menentukan kapan metode forecasting tidak tepat digunakan ya untuk menelusuri nilai aktual sehingga harus diatur ulang ya termasuk ngatur parameternya ya termasuk ini menentukan nilai parameter N itu adalah tadi ya 3 bulanan, 4 bulanan, N-nya 3, N-nya 4 atau alfanya gitu. Ya. Metodenya diganti yang semula moving average diganti menjadi smoothing eksponensial smoothing atau eksponensial smoothing dengan tren atau metode yang lain. Ganti metode, ganti parameter gitu. Itu forecasting error. Nah, bagaimana cara menghitung forecasting error? Ada berapa? Ya. Errornya sendiri adalah A aktual dikurangi F. Nah, namanya E. Nah, ada beberapa metode, ada yang namanya CFE, cumulative forecasting error. Jadi dijumlahkan semua. E periode 1 ditambah E periode 2 ditambah E periode 3 jumlahkan, namanya kumulatif ya, jumlahkan. Ada mean square error ya, MSE. Mean square error itu adalah masing-masing error dikuadratkan, ya error pertama dikuadratkan, ditambah error yang kedua dikuadratkan, ketiga dikuadratkan ya. Semuanya dikuadratkan kemudian jumlahkan. Atau MAD, mean absolute deviation. Jadi errornya diabsolutkan. Error itu kan ada yang positif dan negatif. Karena A dikurangi F, kalau A-nya lebih besar daripada F, ketemunya positif. Kalau A-nya lebih kecil daripada F, ketemunya kan negatif. Ya, jadi error bisa positif, bisa negatif. Lah mean absolute deviation itu dikasih tanda mutlak gunanya untuk apa? Gunanya supaya nilainya positif terus. Yang positif tetap positif, yang negatif jadi positif. Nah, dimutlakan. Makanya absolute itu tanda mutlak. Deviation itu error ini. Ya. Kemudian dijumlahkan bagi N, berarti kan di rata-rata. Jadi deviasi absolut di rata-rata atau MAD. Kalau ini mau menghitung keseimbangan baku, caranya adalah error di suatu periode dikurangi error rata-ratanya, ya, kemudian dikuadratkan, dijumlahkan untuk periode berikutnya. Terus kalau sudah selesai semua, setelah dijumlahkan dibagi dengan N-1. Hasilnya di akar ketemu namanya keseimbangan baku atau standar deviasi. Kemudian cara mengukur yang lain pakai MAPE ya, mean absolute percent error. Jadi ini mirip ini ya, cuman ini satuannya persen. Jadi kayak ini ya. ET diabsolutkan tapi dikali 100 dulu supaya jadi persen. Setelah dijumlahkan dibagi dengan AT ya. Aktual periode ke T ya. Sebelum dijumlahkan dibagi dengan A dulu baru dijumlahkan ya. Nilainya ya, nilai errornya dikali 100 kemudian dibagi A. Jumlahkan untuk error yang kedua bagi 100 bagi A yang kedua. Kemudian jumlahkan lagi untuk error dan A yang ketiga dan seterusnya sampai habis bagi N. N-nya kalau 5 periode ya bagi 5, kalau 10 bagi 10. Itu MAPE itu ya. Oke. Contoh ya. Ini ada barang tak terkirim. Berarti kan masalah itu ya. Kalau ada ekspedisi kok sampai barangnya nggak kekirim, berarti ada kesalahan,
ada masalah. Nah, masalahnya muncul bulan pertama 180 yang tidak terkirim, kedua 168, bulan ketiga dan seterusnya sampai bulan ke-8. Terus kalau kita menggunakan peramalan pakai exponential smoothing ES ya, dengan alfa 10% atau 0,1, maka ramalannya jadi ini 175, 175,5, 174,75 dan seterusnya. Kalau kita pakai ES tapi alfanya 0,5, ini kan alfanya 0,1, ini alfanya 0,5. Itu ramalannya 175 tetap 175,50 dan seterusnya sampai 186,30 ya, bulan ke-8. Jadi ini adalah nilai aktual A, ini F. Nah, ini AT, ini FT. Bedanya F yang ini sama yang F ini pakai alfa 10%, kalau ini alfanya 50%, 0,5. Ya, sama-sama eksponensial seperti ini. Nah, sekarang kita hitung yang namanya deviasi absolut. Nah, untuk yang alfa 10%. Deviasi itu berarti simpangan, tapi absolut. Jadi, tadi rumusnya adalah A dikurangi F. Jadi, 180 kurangi 175. Berapa? 5. 5 diabsolutkan tetap 5. Gitu. Terus, 168 dikurangi 175,5. Ketemunya berapa? Harusnya ketemunya minus 7,5. Ya, karena ini lebih kecil daripada ini. Minus 7,5 diabsolutkan jadi positif. Pokoknya yang min jadi plus, yang plus tetap plus. Ya, tetap plus. Ini harusnya min, tapi diabsolutkan jadi plus ya 15,9. Jadi nilai ini itu adalah ini dikurangi ini, tapi absolut jadi plus semua. Oke. Yang ini sama. 180 kurangi 175, 5. 168 kurangi 177,50 ketemunya 9,5. 159 kurangi 172,75 13,75 ya. Ini dikurangi ini tapi dalam absolut. Oke. Ini namanya deviasi absolut. Nah, terus ini 82,45 itu adalah totalnya ya, di total 98,62. Jadi mean absolute deviation MAD cara ngitungnya adalah totalnya tadi dibagi N. Nah, untuk alfa 0,1 berarti 82,45 N-nya kan 8 ya. N-nya ini 8. Ya, ada 8 item bulan 1 sampai bulan 8. Jadi 82,45 ini sigma ET-nya, sigma dari error dijumlahkan semua. Kalau yang alfa 0,50 ini dijumlahkan semua 98,62 itu adalah sigma ET, jumlahan daripada E. Kemudian bagi 8, ketemunya 10,32, 12,32. Nah, ini. Jadi dari sini kelihatan lebih besar yang ini. Kan error itu yang bagus yang kecil, berarti bagus yang pakai alfa 10% daripada yang 50%. Bagaimana cara ngitung MSE? MSE itu dikuadratkan dulu, baru jumlahkan. Jadi 1561,91 untuk yang ini ya. Nah, ini 1.500 bagi 8. Dari mana dapat 1561? Caranya gini. 5 ya, ini N-nya 5 yang pertama. Kemudian dikuadratkan dulu. Jadi 5 kuadrat berapa? 25. 25 tulis sini ya, 25. Nah, sini 25. Ya, sini 25 kuadratnya. Terus berapa berikutnya? Yang kedua 9,5 kuadratkan berapa? Tulis sini. Tulis sini. Terus baru dijumlahkan. Nah, jumlahan ini namanya sigma yang ini. Jumlahannya berapa? Jumlahannya ini. Nah, 1.500 ini jumlahan yang ini. Nah, jadi dikuadratkan dulu, ini dikuadratkan baru dijumlahkan. Ketemu 1561,91 bagi 8. 195,24. Itu yang sini. Ya. Kalau yang sini ketemunya 190,82. Nih. 195,24, 190,82. Itu metode MSE, mean square error. Bagaimana kalau metodenya MAPE, mean absolute percent error? Jadi mirip ini tapi persen. Sama ya. Jadi ini yang 10%, sebelah sini yang sini adalah yang 50%. Pakai yang 50% atau 0,5, 54,05 dibagi 8. Ketemu 6,76 satuannya persen. 54,5 dari mana? E-nya ini dikali 100, jadi 5 kali 100 berapa? 500 itu ya. 500 dibagi dengan A. A-nya berapa tadi sini? A-nya adalah 180 kan? Ini A-nya. Jadi dibagi
500 dibagi 180 ini. Oke, ketemunya berapa? Nah, tulis, ketemu sini. Ini baru yang pertama. Terus kemudian yang kedua, ya. 9,5 dikali 100 berarti 950. Dibagi yang kedua berapa nih? 168 ya. Dibagi 168. Tulis, ketemu taruh sini. Nanti ini kalau dijumlahkan semua itu ketemunya yang ini itu 54,05 yang ini sebelah sini. 54,05. Ya, masing-masing dikali 100 kemudian dibagi aktualnya. Terus dijumlahkan semua. Sampai 8 kali baru bagi 8. Nah, jadi akhirnya ketemu angka ini 5,59 dan 6,76. Akhirnya dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa dari sisi MAD, MSE maupun MAPE maka alfa 10% lebih bagus daripada alfa 50% ya, karena errornya mean absolute deviation, mean square error maupun mean absolute percent errornya lebih kecil semua daripada yang pakai 50%. Jadi pakailah alfa 10% untuk kasusmu yang ini gitu. Oke ya. Berikutnya kita bicara tentang proyeksi tren. Jadi ini metode peramalan yang lain tapi khususnya meramalkan tren. Tren itu berarti kecenderungan ya, kecenderungan jangka panjang. Itu bisa diramalkan menggunakan metode di analisis regresi. Jadi kalau Anda belajar statistika, pasti Anda mempelajari yang namanya analisis regresi. Salah satu metode estimasi, metode penaksiran nilai, ya, penaksiran daripada nilai-nilai yang ditaksir itu ada namanya metodenya least square. Least square itu hanya kuadrat terkecil. Kuadrat terkecil itu apa? Ya pelajari lagi statistika Anda, khususnya analisis regresi. Intinya bentuk umum dari analisis regresi itu ya ini, Y-topi, yaitu prediksi ya, untuk prediksi periode KT, ramalannya gitu, sama dengan A plus BX ya, A plus BX. Nah, intinya itu adalah kita mencari A berapa, B berapa. Jadi koefisien regresi A itu berapa, B berapa, jadilah yang namanya ramalan menggunakan regresi ini atau ramalan untuk proyeksi tren. Nah, jadi yang diprediksi ini, lah XT itu adalah apa? XT itu adalah variabel independen. Nah, jadi apapun kasusnya nanti diubah menjadi fungsi waktu, transformasi waktu untuk periode ke T. Ya, jadi T itu nilainya XT itu nilainya berapa? 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Nah, jadi kita itu dengan least square itu ini adalah mencari A-nya berapa, B-nya berapa. Kalau A ketemu B-nya ketemu berarti persamaannya selesai. Misalnya, setelah dihitung A-nya ketemunya 2, B-nya ketemunya 4. Oh, berarti kita punya persamaan Y topi sama dengan 2 plus 4 kali X. Ya, X-nya X waktu. Oh, X-nya 2, B-nya min 4. Ya, berarti persamaannya Y topi sama dengan 2 min 4 X. Kan gitu. Nah, kalau sudah ketemu persamaan gini, tinggal masukkan aja. Peramalnya X-nya masukkan, Y-nya akan ketemu. X-nya 1 berarti Y-nya 4, Y-nya 6. 2 tambah 4 kali 1, 6. X-nya 5, 4 kali 5 berapa? 20, 20 tambah 2 berarti diperkirakan Y-nya 22, kan begitu. Oke ya, jadi ininya pada A sama B. Nah, kalau kita gambar ya, ini ramalan kita yang biru ini ya, trennya ini. Nah, yang bintang-bintang itu adalah hasil observasi X-nya itu ya. Jadi yang biru itu garis trennya ya. Garis Y sama dengan A plus B itu kan fungsi linear. Fungsi linear itu fungsi garis lurus. Bentuknya ya garis lurus begini ya. Ini mestinya di regresi yang dia dipelajari secara gamblang, detail, lengkap. Nah, sehingga Anda tidak akan masalah ketika menggunakan analisis regresi untuk kasus peramalan ini. Jadi ini nilainya lah. Jarak antara nilai sesungguhnya dengan garis itu ya namanya error tadi itu. Ya, ini aktual, ini forecast-nya di sini. Ya, forecast-nya di titik ini. Aktualnya ini forecast-nya di sini. Nah, selisihnya itu namanya error. Ini aktualnya, ini forecast-nya di sini. Ya, garis lurus, tarik garis lurus gini. Nah, ini berarti forecast-nya sini. Ini forecast-nya sini, forecast-nya sini kan itu. Sisi-sisinya namanya error. Oke. Jadi metode kuadrat terkecil itu apa? Bagaimana kita mencari A-nya berapa, B-nya berapa, yang mana error ini kalau dijumlahkan ya, dan dikuadratkan kemudian dijumlahkan ya, kuadrat error yang paling kecil nilainya. Least itu artinya paling kecil. Least square, kuadrat
kecil. Selisihnya dikuadratkan. Kenapa kalau dikuadratkan? Ya supaya positif. Karena ini kalau di sini kan A dikurangi F, ini positif. Ya, kalau ini A kurangi F, kan A-nya lebih kecil daripada F-nya, ini hasilnya negatif. Ya, supaya positif semua dikuadratkan. Makanya least square, kuadrat, tapi paling kecil. Yang paling kecil berarti dia yang paling bagus dari trennya itu. Ya, namanya metode kuadrat terkecil. Ya, meminimalkan jumlah error kuadrat. Ya, sum square error. Error itu ini selisihnya dikuadratkan, square-nya kuadrat, kemudian dijumlahkan untuk semua. Ini observasi kedua, ketiga, keempat, lima, enam, tujuh ya. Semua observasi. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jumlahkan semua, sum. Ini sum square error. Oke. Contoh. Ini tahun ya. Tahun ya, 2006 sampai 2012. Nah, X-nya, ya, variabel independen X itu adalah transformasi dari tahun tadi. Jadi 2006 diganti dengan angka 1, 2007 2, 2008 3 dan seterusnya. 2013 berarti berapa? 8 kan itu. 2020 berapa? Berarti 15 kan itu. Misalnya ya, ini tinggal urut aja. Yaitu nilai jadi X-nya. Terus Y itu adalah yang kita mau ramalkan. Misalnya kita meramalkan tentang permintaan energi listrik. 2006 permintaannya 74 megawatt misalnya. Atau kilowatt. 2007 79, 2008 80 terus ya. 2012 122. Terus kita misalnya ditanya, tahun 2025 berapa permintaannya kalau kita punya data begini? Nanti kita pakai ini bisa. Berapa kira-kira permintaannya tahun 2030 misalnya? Itu pakai ini bisa. Ya. Jadi ini X, ini Y. Ya. Yang jadi Y itu yang mau kita ramal. Oke. Nah, untuk meramalkan, kita sudah punya X, kita punya Y, kita perlu X kuadrat sama perlu XY. Perlu. X kuadrat berarti 1 dikuadratkan 1, 2 kuadratkan 4, 3 kuadrat 9 dan seterusnya. XY berarti X kali Y ya. 1 kali 74 74, 2 kali 79 158, 3 kali 80 240 dan seterusnya. Jadi X itu adalah transformasi dari tahun ya, yang nomor 1 kasih angka 1, nomor 2 2 dan seterusnya, nomor urut aja. Ini yang mau data aktualnya yang mau kita ramalkan. Terus kita buat kolom X kuadrat dan kolom XY. Kalau sudah diapakan? Dijumlahkan semua. Jumlahkan berapa? 28. Jumlahkan berapa? 692. Jumlahkan 140. Jumlahkan 3063. Setelah dijumlahkan, X sama Y-nya kita buat rata-rata. Ini ada 7 ya. Itemnya ada 7, 28 bagi 7 4. Dijumlahkan 692, 692 bagi 7 98,86. Jadi kita punya X bar itu rata-ratanya X, Y bar rata-ratanya Y. Nah, tadi kan kita sudah bilang bahwa yang dicari itu A sama B. Nah, cara mencari B bagaimana? Pakai persamaan ini. Sigma XY berarti ini 3000 ini, ya, ini sigma Y. Dikurangi N, N-nya ini ada 7, ya, N-nya 7, datanya ada 7. Dikali X bar-nya 4. Dikali Y bar-nya 98,6. Jadi 3063 dari sini dikurangi 7 kali 4 kali 98,86. N kali X bar kali Y bar. Dibagi dengan sigma E kuadrat. Ini berarti 140. Ya, jumlah N kuadrat. Dikali N, dikali X bar-nya dikuadratkan. 4 dikuadratkan. 7 dikali 4 kuadrat. 4 kuadrat 16. Sudah dihitung aja, dibagi ketemunya 10,54. Jadi B-nya 10,54. Jadi yang dicari B dulu. Kalau B sudah ketemu, carilah A. A caranya pakai Y bar dikurangi BX bar. Y bar-nya ketemunya 98,86. Dikurangi B, B-nya ini. B-nya dipakai. 10,54 dikali X bar. X bar-nya 4, ketemu 56,70. Jadi persamaannya adalah Y topi ya, sama dengan apa? 56,70 ya, ditambah 10,54 kali X. Begini. Nah, ini. 56,70 ditambah 10, ini A-nya ya, ini B-nya. Udah. X-nya berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan seterusnya. Nah, ini adalah yang kita lamarkan. Oke. Tentunya akan kayak gini ya. Nah, ini adalah nilai aktualnya, yang baru itu adalah ramalannya. Ya, jadi sini Anda bisa ngeramalkan ini. Kalau begitu
berapa ramalan untuk tahun 2013. 2013 berarti X-nya berapa? 8 gitu kan? 2013 8. Masukkan aja ke sini. 56,70 ditambah 10,54 kali 8. Itu untuk tahun 2013. Bagaimana ramalan tahun 2020? Tahun 2020 berarti nilai permintaan apa? Permintaan energi listriknya adalah ini hanya 56 berapa? 70 ya, 70 ditambah B, B-nya 10,54 ya, 10,54 gini dikali berapa? Dikali X. X-nya berapa? X-nya untuk tahun 2020. 2020 berarti 7 ditambah 8 dikali 15. Nah, gini. Nah, dikali 15. Nah, gini. Nah, ketemunya berapa dihitung? 56,70 ditambah 10,54 dikali 15. Nah, itu adalah permintaan tahun 2000, ramalan permintaan tahun 2020. Oke. Ini gambarnya. Nah, terus ada juga yang namanya peramalan asosiatif ya. Jadi kalau tadi kan peramalan tren. Tren itu berarti pakai regresi. Tapi yang jadi X itu adalah transformasi tahun, angka 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kalau asosiatif, X sama Y-nya itu adalah bukan tahun, bukan waktu. Ya. Tetapi kasus, ya sembarang kasus. Misalnya X-nya permintaan, X-nya harga, Y-nya permintaan, semacam itu. Kalau harganya sekian, nanti permintaannya berapa, kan itu. X-nya adalah belanja iklan, Y-nya adalah penjualannya berapa, misalnya semacam itu. X-nya adalah penjualan produk pesaing, Y-nya adalah penjualannya kita, misalnya semacam itu. Ya, digunakan ketika perubahan dalam satu atau lebih variabel independen dapat digunakan untuk memprediksi perubahan variabel dependen. Pada umumnya menggunakan teknik analisis regresi linier kayak yang tadi ini. Ya, ini seperti kasus deret waktu yang tadi. Ya. Fungsinya juga sama ya, persamaan Y sama dengan A plus BX. Ya. Y yang diramal, X-nya variabel independen, Y-nya variabel dependen yang mau diramal. Intinya mencari A berapa, B-nya berapa. Tekniknya sama least square. Ya. Contoh misalnya gini. Ini ada penjualan ya, penjualan oleh perusahaan yang namanya Nodel Construction Company, ya, penjualan tahunan 2 miliar, 3 miliar, 2,5 miliar dan seterusnya. Ini adalah area payroll, jadi daftar gaji di wilayah tempat beroperasinya perusahaan ini. Ya, daftar gaji itu rata-rata setahunnya itu adalah satu, bukan rata-rata ya, daftar gaji di satu area ya, satu wilayah namanya West Bloomfield. Itu satu wilayah itu tahun pertama jumlahnya 1 billion, berarti 1 miliar. Kalau ini 2 juta ya, 2 juta, 3 juta, 2,5 juta, million itu juta ya, 2 juta, 3 juta, 2,5 juta itu adalah penjualannya. Kalau ini payroll daftar gaji tapi bukan punya ini, tapi punyanya wilayah ya, 1 miliar, 3 miliar, 4 miliar dan seterusnya. Ini berikutnya. Jadi ini ada 6 ya, 6 periode. Periode 1, 2, 3, 4, 5. 2 juta, 3 juta, 2,5, 2 juta, 2 juta, 3,5. Tapi payroll wilayah di West Bloomfield itu 1 miliar, 3 miliar, 4 miliar, 2 miliar, 1 miliar, 7 miliar. Ini kalau dibuat scatter plot, namanya scatter plot ya. Ini gaji wilayah, ya, payroll daftar gaji di wilayah itu. Ini adalah penjualannya PT Nodel Construction tadi. Ya, penjualannya dalam juta, ini payrollnya adalah dalam miliar. Bisa dilihat trennya ya, bahwa kalau di wilayah itu gajinya semakin besar, maka penjualannya juga cenderungnya makin meningkat. Ya. Kalau di wilayah itu daftar gajinya turun, ya penjualannya PT ini juga turun. Gitu. Jadi untuk melihat bagaimana hubungan antara daftar gaji di wilayah itu dengan untuk meramalkan penjualannya dia. Ya. Jadi meramalkan penjualan pakai daftar gaji wilayah. Ini caranya sama dengan tadi, kita butuh Y sudah, X sudah, kita butuh X kuadrat sama XY. Ya, X kuadrat
Ini X-nya, variable dependennya. Ini yang mau kita ramalkan ya, penjualan. 1 kuadrat 1, 3 kuadrat 9, 2 itu dari 2 kali 1, 3 kali 3 9, 2 setengah kali 4 10 dan seterusnya. Caranya mirip dengan tadi, ketemulah yang namanya B 0,25, kemudian A-nya 1,75. Jadi persamaannya gimana? Y topi 1,75 tambah 0,25X. Jadi dia kalau mengamalkan penjualan dapat berapa juta, satuannya juta kan? Dia lihat aja X-nya berapa, payroll-nya di wilayah itu berapa. Kalau payroll-nya itu adalah misalnya 10 miliar, ya 0,25 kali 10 miliar berarti ketemunya berapa? 1,75 ya, ramalannya dia ditambah 0,25 ini kali 10. Nah, itu 10 itu apa? 10 itu adalah daftar gaji wilayah itu, di wilayah itu adalah 10 miliar. 0,25 kali 10 berarti 2,5. 2,5 ditambah 1,75 berarti ketemunya 4,25 ketemunya. Ya, kan ini. Ya, 1,75 ditambah 2,5. 4,25. Itu satuannya adalah juta, 4,25 juta. Taksiran dia penjualannya dapat 4,25 juta jika di wilayah itu daftar gajinya 10 miliar. Namanya peramalan asosiatif. Nih, ya. Bagaimana kalau 6? Ya, masukkan aja 1,75 tambah 1,5 dikali 3,25. Salah. 1,75 tambah 0,25 kali 6. Jadi 1,5 tambah 1,5 ketemunya 3,25. Atau 3,25 juta. Ya, 3.250.000 US dollar. Ini dalam satuan juta, ya, million. Ya, million itu kalau bahasa Indonesianya juta. Juta, 3,25 juta atau 3.250.000 dolar. Ini namanya peramalan asosiatif. Oke, ini ya, trennya gini. Kalau 6 berapa? 3,25. Kalau 10 berapa? Tadi sudah ketemu berapa? 4,25 itu kalau 10. Oke. Ada yang namanya standar error atau kesalahan baku estimasi. Ya, sebuah ramalan hanya sebuah estimasi atau taksiran menambahkan T dan dari nilai yang akan datang. Jadi ini taksirannya, ya, taksirannya di sini. Maka titik ini punya tingkat kesalahan ke kanan, ke atas sama ke bawah ini. Nah, ini namanya standar error ini. Ya. Titik ini sebenarnya merupakan min dari sebuah distribusi probabilitas. Jadi sebenarnya titik ini yang kita ramalkan tadi ketemu 3,25 itu adalah sebetulnya rata-rata sebuah distribusi probabilitas. Ya. Jadi sebetulnya rentangnya adalah dari pojok sini sampai sini, ya, sepanjang ini ramalannya harusnya. Gitu. Tapi kita simpulkan yang ini titik tengahnya atau rata-ratanya di sini. Ya, ini ke kanan dan ke kiri namanya standar error, ya. Oke. Nah, mencari standar error atau kesalahan baku caranya begini ya. Nilainya Y dikurangi estimasinya, dikuadratkan, dijumlahkan semua, dikurangi bagi N-2. Y itu nilai asli, ya. Y itu adalah lamaran, ya. Ini Y-nya di sini, ya. Ini Y, ini adalah ini Y, ya. Ini Y, ini adalah YC, Y ramalan. Ini Y-nya di sini, ramalannya di sini. Y-nya di sini, ramalannya di sini. Kayak yang tadi ya. Nah, selisihnya namanya kan error. Errornya dikuadratkan semua, ya, kemudian dijumlahkan, dibagi N-2, kemudian diakar. Namanya standar error. Oke. Ya, untuk perhitungan persamaan standar error estimasi ini akan lebih mudah kalau menggunakan caranya ngitungnya begini. Ya, sama aja sih ya. Y-nya dikuadratkan, semua dijumlahkan, dikurangi A. Tadi A-nya sudah ketemu dikali sigma Y, dikurangi B kali sigma A kali X. Dibagi N-2 diangkat. Ini juga bisa. Ini ketemunya sama aja dengan yang tadi. Oke. Yang ketemu sama aja. Ini ketemunya kasus yang ini. Ya. Y kuadrat 39,5 yang dijumlahkan. Di Y itu kan yang ini. Lihat ya. Nah, ini. Ini Y. Sigma Y 15. Tapi Y kuadrat itu adalah 2 dikuadratkan. Berapa? 4. 3 kuadratkan 9. 2,5 kuadratkan 6,25. Ya. 6,25. Ini 4. Dan seterusnya. Itu kalau dijumlahkan.
ini namanya sigma ya Y kuadrat. Anda mestinya sudah bisa ngitung begini ya, kuadrat jumlahkan. Yaitu kalau dijumlahkan ini ya ini ketemunya 39,5. A tadi ketemunya 1,75. Y kalau jumlahkan 15 tadi, B-nya sudah ketemu 0,25, XY yang paling tabel sebelah kanan sendiri ketemunya 51,5. Dihitung bagi N-nya 6 kurangi 2, 4. Ya. Ketemunya 0,9375 diakar 0,306. Ini namanya standar errornya sekian ya, 0,306 dalam satuan juta atau 306.000. Jadi plus minusnya itu adalah 306.000 dari penjualannya tadi. Oke. Selain regresi ada yang namanya korelasi. Jadi kalau regresi itu kita bisa bilangnya pengaruh ya. X mempengaruhi Y. Tadi kasusnya adalah gaji wilayah itu mempengaruhi penjualan kita. Gaji wilayah Semarang mempengaruhi penjualan kita berapa. Oke. Tapi kalau korelasi itu nggak mesti pengaruh-mengaruhi, tapi sekedar relasi hubungan aja ya. Mengukur seberapa erat relasi linear antara dua variabel. Korelasi tidak selalu terkait dengan hubungan kausalitas. Kausalitas tadi pengaruh ya, sebab akibat. Koefisien korelasi mengukur tingkat keretakan dengan nilai berkisar antara -1 hingga 1. Jadi tengah-tengahnya 0. Cara ngitungnya pakai persamaan ini, di statistika juga Anda dipelajari ini juga. Ya. Jadi kalau korelasi 0 itu datanya kayak gini ya. Tapi kalau trennya naik gini, ya ini namanya korelasi positif. Ini kan trennya turun. Jadi kita lihatnya dari kiri kanan. Kiri kanan ini kan turun. Ini dari kiri kanan turun. Kiri kanan naik, ini naik. Turun, naik, ini datar. Nah, kalau datar itu 0. Kalau naik positif, kalau turun negatif. Nah, yang kuat bagaimana? Yang kuat gini. Jadi data asli itu, data aktual itu jatuhnya di sekitar garis yang diramalkan. Ya. Semakin dekat ya berarti R-nya dekat dengan angka 1. Kalau ramalannya sama persis dengan aktualnya, jadi errornya 0 begini, itu berarti R-nya 1. Ini juga sama. Ramalannya jatuh di aktualnya sama dengan peramalnya. Jadi jatuhnya di garis persis semua. Itu berarti sempurna. Sempurna kalau yang di kiri kanan negatif jadi -1. Jadi -1 ya sempurna, +1 juga sempurna. Bedanya min sama plus apa? Kalau plus naik, kalau min turun, gitu aja. Bedanya itu, ya. Ya ini pelajari lagi statistika Anda saja. Ya, ini contohnya cara ngitung korelasi pakai persamaan yang ini tadi. Ya. Ini ya. Jadi ketemu N-nya berapa? N-nya 6. Ada datanya ada 6. 51,5 itu apa? Sigma XY. 18 itu apa? 18 itu sigma X. 15 itu apa? Sigma Y. Ya. Akar, ya udah masukkan aja ketemu 0,901. Ini berarti korelasinya kuat banget, positif ya. Tidak ada minnya berarti dia positif. Positif itu artinya apa? X-nya makin besar, Y-nya makin besar juga. Nah, ada juga yang namanya koefisien determinasi atau R kuadrat, mengukur persentase perubahan Y yang diprediksi melalui perubahan X. Jadi kalau X itu berubah, Y-nya berubahnya berapa persen? Itu caranya apa? Korelasi dikuadratkan aja. Ketemu 0,81. Berarti setiap X berubah satu satuan, Y-nya berubahnya 81% gitu. Ya, perubahannya 81%. Jadi Y bisa diprediksi oleh X itu sebesar 81%. Sisanya berarti yang 19% itu adalah faktor lain. Ini namanya konsep koefisien determinasi. Terus bagaimana kalau prediktornya lebih satu? Ya, independennya lebih satu. Ada X1, X2, namanya regresi linear berganda. Ini juga Anda pelajari juga di statistik ya, pelajari lagi statistika. Ini contohnya begini ya, misalnya kasus PT Nudel tadi, itu tadi kan cuman X1 itu adalah gaji wilayah itu ya, gaji wilayah. Misalnya ada X2, X2 itu apa? X2 itu adalah suku bunga. Maka persamaannya jadi ini. Misal di wilayah tadi, di wilayah Bloomfield itu gaji wilayahnya 6. Kemudian suku bunga bank itu 12%. Maka diprediksi penjualannya adalah 3 juta. Itu. 3 juta dolar. Ini namanya regresi linear berganda. Ada yang namanya tracking signal, itu adalah untuk memantau dan mengendalikan ramalan. Ya. Anda pelajari aja ini. Jadi caranya adalah apa nih? Tracking signal itu adalah errornya dijumlahkan semua kumulatif dibagi MAD. MAD tadi kan ada sudah pernah ngitung. Ya.
Kumulatif error itu cara ngitungnya gimana? Aktual, permintaan aktual A tadi ya, di periode pertama dikurangi forecast ramalannya di periode itu. Terus dijumlahkan untuk seluruh periode. Tadi kan periode pertama, kemudian periode kedua, ketiga, keempat jumlahkan semua, diakumulasikan. Jadi permintaan aktual periode 1 dikurangi ramalan periode 1, ditambah permintaan aktual periode 2 dikurangi ramalan periode 2, ditambah lagi ramalan periode aktual periode 3 dikurangi ramalan periode 3 itu, dan seterusnya sampai selesai. Kalau sudah dibagi dengan MAD tadi ya, aktual dibagi forecast, jumlahkan, diabsolutkan dulu MAD ya, jumlahkan bagi N. Namanya tracking signal. Nah, dari sini akan kita bisa melihat ada upper control limit sama lower. Jadi kalau MAD ya, MAD yang kita evaluasi jatuhnya di sekitar angka 0 ini ya berarti tidak ada masalah. Tapi kalau sudah melewati limit, batas limit baik limit atas maupun limit bawah, itu berarti sudah tidak acceptable. Jadi yang acceptable itu antara limit bawah sampai limit atas. Kalau terjadi ini berarti melebihi daripada signal. Jadi ini ada problem dengan ramalan kita. Ya, makanya dia tracking ya, mentelusur sinyal. Oke, contohnya ini ya, nanti bisa baca sendiri atau dipelajari sendiri bagaimana cara menghitung tracking signal. Ya, intinya tadi kumulatif dijumlahkan, kemudian setelah dijumlahkan dibagi dengan MAD-nya. MAD-nya 14,2. Nah, jumlahan ininya kumulatif error-nya adalah 35. Cara ngitungnya tadi sudah saya sampaikan. Oke, ketemunya 2,5 MAD. Oke, smoothing adaptif adalah dengan menggunakan komputer, jadi harus pakai komputer, menjadi mungkin untuk memantau error peramalan secara terus menerus. Ya, error itu bisa dievaluasi kalau kita ngitungnya manual kan berat ya, karena berubah terus itu. Berubah terus ngitung lagi kan capek. Tapi kalau pakai komputer, maka error itu bisa dipantau dari waktu ke waktu, terus menerus. Sehingga kalau errornya besar, kita bisa langsung mengubah alfa sama beta gitu. Untuk yang smoothing tadi, exponential smoothing. Sehingga peramalan kita akan jadi lebih baik terus dari waktu ke waktu. Karena apa? Errornya terpantau terus. Tapi pakainya komputer lebih ya, otomatis. Ini disebut sebagai pemulusan adaptif atau smoothing adaptif. Ini contoh peramalan di sektor jasa, yaitu restoran cepat saji. Ya, di sini satuannya jam. Ya. Ini jam makan siang, ya, jam 11, jam 12 sampai jam 1. Permintaannya tinggi, kemudian mulai turun lagi, jam 3, jam 4 sore terendah, naik lagi ketika jam 6, jam 7, tapi paling tinggi siang tadi ya. Kemudian turun lagi, sampai jam 10, 11 malam makin turun, terus kosong. Oke, terus kalau apa nih? Federal Express, jadi jasa kurir ya, call centernya itu ini dalam sehari sama ya, ini tengah hari, ya, tengah hari jam 12 siang, ini jam 2 pagi ada tapi sedikit, kemudian mulai naik ya, mulai jam 7 mulai ada, jam 8 naik, 9 makin naik, puncaknya sekitar jam 2 siang, jam 3 siang. Jam 4 masih ada mulai turun, jam 5 masih tinggi, jam 6 masih lebih lumayan, terus makin turun nggak ada lagi. Nah, ini peramalan. Jadi kita bisa menyediakan sumber daya sesuai dengan kebutuhan kita. Oke, sampai di sini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.